Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Bu, Malam. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan, saya Laura Komala yang akan mengampu tentang mata kuliah perilaku keorganisasian ya, yaitu ada 2 SKS ya. Nah, berikut nanti saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kita untuk semester ini, Alhamdulillah. ya, supaya kita lebih kenal lebih jauh ya, jadi lebih enak dalam kita menjalani pelajaran di semester ini. Oke. Oke. Yang pertama, standar kompetensi ya. Standar kompetensinya apa nih? Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjelaskan tentang pemahaman organisasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman perilaku keorganisasian ya. Menjelaskan peran manusia dalam organisasi serta menjelaskan unsur-unsur organisasi. Lalu selanjutnya ada kompetisi dasar ya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan orientasi training dan pengembangan. Ya, nanti selanjutnya ya. Lalu di sini ada indikator ketercapaian ya. Kemampuan mahasiswa menjelaskan ya orientasi training dan pengembangan seperti yang di kompetensi dasarnya. Materi pokoknya apa? Orientasi training dan pengembangan tentang perilaku keorganisasian. Oke. Lalu apa sih komponen langkah kegiatannya ya? Satu komponennya itu ada pendahuluan ya. Kegiatannya memberikan salam pembukaan perkuliahan, menjelaskan topik yang akan dibahas dalam perkuliahan. Lalu penyajiannya atau intinya ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian organisasi. Lalu yang kedua, menjelaskan kedudukan manusia dalam organisasi. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur organisasi. Lalu yang keempat, menjelaskan pengertian perilaku keorganisasian. Ya. Lalu yang kelima ada faktor penentu perilaku organisasi. Dan penutupnya kita satu membuat kesimpulan. Kesimpulan tentang perilaku keorganisasian. Yang kedua, memberikan pertanyaan secara acak ya, atau bisa disebut dengan sharing ya, mungkin kita akan sebut itu sharing ya. Saya tidak apa namanya, tidak ingin disebut sebagai menggurui ya, karena saya yakin dan paham betul bahwa mahasiswa sekarang itu akses untuk mendapatkan informasi itu banyak ya. Apa namanya, bisa dari Mbak Google ya, banyak secara akses-akses yang lain untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi bisa dibilang kita mungkin di sini sharing saja ya, bisa disebutnya. Lalu yang terakhir, menyampaikan materi pertemuan selanjutnya di pertemuan kita di kedepannya ya, yaitu tentang perilaku individu dalam organisasi. Oke. Selanjutnya, metode pembelajarannya. Satu, ceramah, dan kedua, presentasi kelas. Ya, medianya overhead projector, lisan, dan papan tulis. Bisa juga kita dengan menggunakan Google Class ya. Lalu di sini ada sumber bahan ya, wajib dan sebagai anjuran, ada dari buku ya. Lalu selanjutnya komponen penilaian. Ya. Bagaimana sih saya menilai mahasiswa dalam kelas saya? Yang pertama, partisipasi kuliah. Ya. Jadi keaktifan kalian mengikuti perkuliahan ya. Partisipasinya seperti apa? Nanti kan ada e-learning ya atau segala macam, itu bobotnya 10% ya. Lalu yang kedua, tugas. Ya, tugas nanti akan saya berikan secara individu maupun secara kelompok.
ya dengan bobot nilai 20%. Dan itu harus dikerjakan juga ya. Jadi jangan karena cuma 20% gitu saya tidak mengerjakan deh tugasnya atau partisipasi kuliahnya berkurang, tidak, semua saling eh, berkaitan ya. Lalu ada di sini ujian tengah semester atau UTS ya, yaitu ada bobot 30%. Jadi misalkan kita, tapi saran saya saat nanti berlangsungnya UTS ya, misalkan kadang kita kan ada waktu di Google e-learning itu ya 3 hari gitu ya atau 2 hari, tapi saran saya jika memang bisa dikerjakan jangan pernah menunda ya, khawatirnya nanti saat kita menunda-nunda takutnya ada kesalahan sistem error atau apapun kita tidak tahu ya. Jadi selama kalian bisa mengerjakan hari ini juga kalian kerjakan, jangan ditunda ya. Itu ada bobot 30%. Lalu yang terakhir ada ujian akhir semester atau UAS ya. Itu bobotnya 40% ya. Sama seperti ujian tengah semester, saya harapkan kalian tidak menunda-nunda. Ya, jadi nanti pun kalau misalkan paling belakang gitu ya, itu akan mengurangi penilaian ya. Karena kasihan kalau untuk yang di awal sudah mengirim, tapi bisa jadi kan dia tinggal kopas ya atau bagaimana nyontek. Nah, itu tidak, saya tidak inginkan seperti itu. Jadi nanti ada perbedaan nilai di situ ya. Sampai di sini paham ya? Paham, Uni. Oke, baik. Lalu kita masuk ke materi, yaitu tentang kedudukan manusia dalam organisasi. Ya. Tujuan pembelajarannya itu yang akan dicapai atau yang diharapkan mahasiswa mampu satu, menjelaskan tentang kedudukan manusia dalam organisasi. Yang kedua, menjelaskan pengertian organisasi. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur organisasi. Lalu yang keempat, menjelaskan pengertian perilaku keorganisasional. Ya. Lalu yang keenam, yang terakhir, faktor penentu perilaku dalam organisasi. Oke, sekarang langsung kita mulai ya pembahasannya. Yang pertama, hakikatnya manusia. Ya. Manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam sebuah organisasi, apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi serta semakin sulit dikendalikan. Maka persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Ya. Oke, apa sih organisasi itu? Ya, organisasi dapat dipahami dari berbagai perspektif, tergantung dari sudut pandang masing-masing disiplin ilmu, ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Ya. Di antaranya, yang pertama, bagi seorang ekonom, pemahaman organisasi itu akan lebih difokuskan pada bagaimana menyediakan barang dan jasa yang cukup bagi masyarakat, yaitu untuk pemikiran sebagai ekonom. Ya. Lalu yang kedua itu bagi praktisi bisnis yang situasinya penuh persaingan. Pemahaman lebih difokuskan pada bagaimana dapat mencapai keuntungan yang memadai. Lalu yang ketiga, bagi seorang sosiolog, antara lain difokuskan bagaimana bagian-bagian dalam organisasi itu berfungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi berbeda-beda tergantung dari sudut pandang ya. Tergantung dari sudut pandang dan pemikirannya apa. Oke, selanjutnya ada unsur organisasi. Ya.
Menurut Wursanto 2002 halaman 54, Sukanto dan Hani Handoko tahun 1991 bahwa unsur organisasi itu meliputi ada satu manusia. Bahwa manusia merupakan unsur yang paling utama dalam aktivitas organisasi. Berbagai tujuan organisasi hanya dapat tercapai berkat aktivitas manusia dalam menggunakan berbagai sumber dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada kerjasama. Dengan keterbatasan manusia, untuk mencapai tujuan dilakukan dengan kerjasama. Ya, kerjasama. Tapi bukan berarti kerjasama saat ujian ya, saling contek ya, bukan ya. Oke, lalu selanjutnya ada tujuan bersama. Setiap organisasi dibentuk pada dasarnya memiliki tujuan bersama. Tujuan ini dirumuskan dengan pembentukan visi dan misi. Ya, biasanya di kantor-kantor itu sudah ada visi dan misi sebuah perusahaan apa gitu ya. Lalu nextnya selanjutnya itu ada lingkungan. Organisasi sebagai sistem sosial memiliki berbagai lingkungan internal dan eksternal. Ya. Oke, lalu ada sistem. Di dalam organisasi, sistem diperlukan sebagai alat untuk mengukur seluruh aktivitas organisasi, baik berupa berbagai aturan ataupun kebijakan organisasi. Lalu yang terakhir ada teknologi atau peralatan. Teknologi pada dasarnya sarana peralatan yang dipergunakan dalam mempermudah cara kerja manusia dalam aktivitas sebuah organisasi. Lalu ada perilaku keorganisasional. Ya. Apa sih ini perilaku keorganisasional? Adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmunya ini guna meningkatkan efektivitas organisasi, penerapannya untuk membuat organisasi bekerja secara lebih efektif lagi. Nah, lalu apa sih faktor penentu dalam organisasi? 3 tingkatan analis untuk memahami perilaku dalam organisasi yang begitu kompleks ya. Menurut Greenberg dan Baron tahun 2003, 1 tingkat individu. Setiap individu yang memasuki suatu organisasi akan membawa perbedaan dan dipengaruhi variabel antara lain kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, nilai, sikap, emosi, motivasi, dan stres berbeda. Ini akan mempengaruhi perilaku di dalam organisasi, khususnya di kinerja. Ya, kinerja karyawan bisa saja menurun ya, bisa itu sangat mempengaruhi ya. Oke, lalu ada tingkat kelompok. Individu bergabung dengan kelompok dipengaruhi oleh pola-pola perilaku. Jadi apa yang dianggap standar, perilaku yang dapat diterima oleh kelompok dan anggota. Kelompok saling tertarik meliputi komunikasi, kekuasaan dan politik, dinamika kelompok, konflik dan negosiasi serta sebuah kepemimpinan. Lalu ada tingkat organisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja secara keseluruhan, antara lain desain, struktur organisasinya, budaya organisasinya, kebijakan, dan sumber daya manusia atau SDM, perubahan organisasi, dan manajemen stres. Ya. Oke. Sekian presentasi dari saya tentang perilaku keorganisasian. Jadi setelah saya memberikan sedikit penjelasan, berarti menurut kalian seperti apa? Penting atau tidak manusia memerlukan organisasi? Penting ya. Penting.
Ya, lalu setelah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanda, Bu. Iya, silakan. Dengan siapa? Nanda, Iya, silakan Anda. Kenapa? mengapa manusia membutuhkan organisasi ya, Bu? Oke. Mengapa manusia membutuhkan organisasi ya? Mengapa manusia harus berorganisasi? Seperti itu ya Nanda ya. Oke. Bahwa Iya, Bu. pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hanya dengan bekerja sama dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga mengapa alasan orang berorganisasi atau dalam organisasi? Kenapa? Karena ingin memenuhi kebutuhan, ya. Kebutuhan organisasi mampu memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan keahlian, efisiensi kerja, teknologi, ya, mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan, visi misi seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal ya. Lalu produktivitas bisa menjadi lebih baik dan orang akan bekerja lebih konstan. Jadi pada hakikatnya memang itu manusia kan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain atau orang sekitar seperti itu. Sudah jelas, Nanda? Ya, Bu. Baik, udah jelas. Berarti itu kayak sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan ya, Bu? Iya, betul. Jadi tujuan, visi misi kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Karena memang hakikatnya kita itu terlahir sebagai makhluk sosial. Oke? Sudah jelas, Nanda ya? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Berarti ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Saya rasa cukup minggu ini untuk pertemuannya ya. Terima kasih semuanya. Nanti di minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku individu dalam sebuah organisasi. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Laura. Silakan. Terima kasih ya. Izin live ya, Bu. Ya, silakan. Selamat malam, Bu Laura. Malam. Saya juga izin live ya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Izin live Bu, selamat malam, sehat Selamat selalu. malam. Terima kasih.